Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk seluruh guru hebat di Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Nur Sufitriyanti, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Impres ND 9, Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan menyampaikan tugas modul 1.1 A8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, mulai dari refleksi diri sampai dengan elaborasi pemahaman, maka dapat disimpulkan secara garis besar bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain yang pertama, konsep trilogi pendidikan, yaitu Inarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Kemudian yang kedua, pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, Merdeka Belajar. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, budi pekerti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita semua sudah tahu ya bahwa semboyan dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama, Inarso Suntulodo, yang artinya di depan kita sebagai guru hendaklah memberikan suri tauladan yang baik kepada peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Seorang pendidik itu harus berada di tengah-tengah untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang mana sebagai seorang pendidik kita harus selalu memberikan dorongan yang positif kepada peserta didik. Kedua, pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, dan pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Tuntunan anak-anak itu tidak saja mendapatkan pengetahuan, kecerdasan, namun dengan tuntunan kita dapat membebaskan peserta didik dari pengaruh jahat atau buruk agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tujuan pendidikan. Selama ini kita tahu bahwa tujuan pendidikan itu bikin pinter, bikin kita dapat nilai yang bagus, terus setelah lulus kita dapat ijazah untuk mencari pekerjaan. Namun yang sebenarnya tujuan pendidikan itu untuk memerdekakan manusia, selamat raganya, bahagia jiwanya. Jadi pendidikan itu harus memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Jadi, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu yang kita tahu harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki perilakunya. Jadi bukan kita sebagai pendidik berubah dasarnya ya, namun kita hanya mampu memperbaiki laku dari peserta didik. Di dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, sebagai pendidik yang baik, kita harus memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya.
Jadi, peran pendidikan itu ada 3. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Kemudian, yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Dan yang ketiga, memelihara dan menjaga. Yang berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tahu bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam selalu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, belajar dari luar konsentris, belajar dari luar kita itu boleh, namun kita harus menyesuaikan dengan identitas dan konteks hidup kita masing-masing. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya selalu percaya diri tentang murid dan pembelajaran di kelas saya. Menurut saya, suasana di kelas akan lebih tertib dan disiplin, serta dapat melakukan proses kegiatan belajar mengajar jika ada hukuman yang diterapkan. Kemudian, yang kedua, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Jadi, semua siswa itu saya anggap sama, di mana mereka berhak mendapatkan pembelajaran yang sama tanpa mengetahui karakteristik yang ada pada peserta didik. Kemudian, yang ketiga, saya sering membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kemudian, saya juga merasa saya gagal di dalam pembelajaran apabila peserta didik tidak mengerti dan tidak tuntas di dalam pembelajarannya. Kemudian, saya lebih dominan dibandingkan peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Setelah saya mendapatkan pembelajaran dari modul 1.1, maka pemikiran dan perilaku saya adalah yang pertama, saya akan memberikan kebebasan untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas dari masing-masing peserta didik. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan selalu memberikan stimulus atau pertanyaan pemantik yang dapat menarik peserta didik. Yang ketiga, menghargai karakteristik peserta didik dengan memberikan apresiasi atau reward agar mereka lebih termotivasi dalam belajarnya. Kemudian yang keempat, saya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Salah satunya, saya selalu memberikan yel-yel semangat untuk mereka agar tidak jenuh di dalam menerima pembelajaran. Memberikan games-games yang sesuai dengan pendidikan dan edukasi pendidikan. Terus yang terakhir, saya terus menuntun peserta didik agar lebih sabar dan ikhlas dalam menghadapi peserta didik dengan berbagai karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya, penerapan yang dilakukan di kelas agar dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya merubah mindset atau pola pikir dari diri saya sendiri, kemudian saya salurkan kepada rekan sejawat ataupun orang lain di sekitar saya. Kemudian yang kedua, saya membuat kesepakatan kelas bersama untuk membangun kedisiplinan dan tanggung jawab dari para peserta didik. Yang ketiga, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.
Kemudian yang keempat, pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya. Tidak lupa juga pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya ini kita sesuaikan dengan kebudayaan yang ada di Kabupaten Ende. Kemudian yang kelima, menerapkan konsep merdeka belajar. Merdeka bukan artinya bebas sebebas-bebasnya, namun sebagai seorang guru atau among harus memberikan tuntunan yang positif agar mereka tetap berada di jalur yang benar. Kemudian yang keenam, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Jadi budi pekerti ini sangat penting agar menumbuhkan laku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian saya tidak lagi menuntut peserta didik, namun menuntut mereka menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kemudian yang kedelapan, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kodrat alam dan kodrat zaman ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kita harus berkembang sesuai dengan zaman. Namun hal-hal yang positif kita ambil untuk kita tingkatkan, tetapi hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya kita harus tinggalkan. Dalam arti kita harus bersikap atau dapat memilah mana yang baik dan yang menurut kita. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Jadi menurut saya, pendidikan itu harus memberikan suasana yang menyenangkan bagi peserta didik, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ketika anak-anak kita sudah bahagia secara lahir dan batiniah, maka pembelajaran akan dapat diterima dengan baik. Kemudian, pendidik bersifat menuntun peserta didik agar mereka menjadi anak yang berbudi pekerti luhur dan diharapkan dapat menemukan jati dirinya sebagai siswa di sekolah maupun di dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Nah, dengan demikian, pendidikan guru penggerak adalah program yang tepat untuk memerdekakan guru dan peserta didik. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pesan dari saya, jangan lupa belajar caranya bahagia. Kemudian yang kedua, ketika kita mengembangkan diri kita, lingkungan sekitar kita juga pasti akan membaik. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang ketiga, jangan lupa terus belajar seumur hidup kita. Ambil dari berbagai sumber, ambil semua pendidikan atau pelajaran yang berharga sesuai dengan konteks kehidupan kita. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari calon guru penggerak angkatan 6, kita bergerak, menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.